Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 25. Ular roh penyihir hitam. Semua yang dikatakan Chu Chen adalah benar. Jiuk Xuanmen, gerbang paling menakjubkan di dunia. Ada total 9 meridian, dan setiap meridian menguasai keterampilan unik. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya untuk bangga bergabung dengan 9 sekte misterius. Namun pada akhirnya mereka hanya bisa mengetahui rahasia salah satunya. Chu Chen telah menjadi anggota sekte Jiuxuan sejak dia masih kecil, dan berturut-turut diterima sebagai murid oleh penguasa 9 meridian. Chu Chen tiba-tiba berdiri. "Ada apa?" tanya Song Yan. Kencing, Chu Chen berjalan ke bawah. Song Yan memegang erat cangkir teh di tangannya. Kalau dipikir-pikir, suamiku yang idiot masih manis, tapi Chu Chen ini menjadi semakin sulit diatur. Selain itu, meskipun dia jelas-jelas telah menyinggung keluarga Rong dan memukuli Ye Sao Huang, dia masih bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan balas dendam keluarga Ye Rong. Chu Chen sudah sampai di taman villa. Berjalan beberapa langkah, berhenti, melihat ke samping, dan menyipitkan matanya dengan dingin. Seekor ular hitam kecil, hanya sepanjang telapak tangan, menempel di sudut dinding. Seekor ular spiritual dari sekte penyihir hitam. Chu Chen benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menemukan ular spiritual dari sekte penyihir hitam di sudut villa tempat dia tinggal. Chu Chen mendengar guru ketiga berkata bahwa semua seni ajaib di dunia berasal dari 9 misteri. Baru saja di lantai 2, saya memperhatikan aura roh ular. Chu Chen tidak diganggu dan mengikuti ular spiritual itu, dengan cepat memasuki villa dan berjalan menuju tangga. Ular spiritual seukuran telapak tangan merayap ke dinding. Jika Chu Chen tidak merasakan aura sekte penyihir hitam, akan sulit untuk menemukan ular spiritual itu. Ular roh itu langsung menuju ke lantai 2 dan masuk ke kamar Chu Chen. Chu Chen tercengang, itu sebenarnya ditujukan padanya. Ye Sao Huang, Rong Dong, atau Song Qingpeng, 3 nama langsung muncul di benak Chu Chen. "Chu Chen, apa yang kamu lakukan?" Song Yan penasaran. Chu Chen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika dia meliriknya, dia melihat ular itu berada di kaki tempat tidur, mencoba bergerak ke atas. "Apakah kamu ingin berurusan denganku hanya karena ular spiritual tingkat rendah?" Ekspresi Chu Chen menghapus rasa jijiknya. Meskipun dia telah menyia-nyiakan 5 tahun, bagaimana mungkin penerus Jiu Xuan menyia-nyiakan reputasinya? Chen akan menutup pintu dan dia melangkah maju. 9 teknik sihir misterius menjadikan tanah sebagai penjara. Tadi malam, Chu Chen dapat dengan cepat menyingkirkan orang-orang di aula seni bela diri kemuliaan karena dia menggunakan teknik sihir Jiuxuanmen untuk menjadikan tanah sebagai penjara. Dengan kekuatan tekniknya, Yin dan Yang didorong mundur, dan tangan menginjak 9 istana, semuanya sekaligus. Jika pemandangan ini terlihat oleh peramal biasa, itu akan sangat mengejutkan. Tanpa perlu meminjam jimat atau peralatan apapun,
seseorang dapat masuk ke 9 istana dan menjadikan tanah sebagai penjara, sebuah keadaan yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Di dalam ruangan, roh ular itu sepertinya tersesat dan berputar-putar. Chu Chen duduk di samping, dan suara Sister Siang tiba-tiba terdengar dari luar. Nona ketiga, tuan rumah mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa Tuan Ye telah datang berkunjung. Apakah ada peramal dari sekte penyihir hitam di sekitar Ye Shaohuang? Chu Chen menyipitkan matanya dengan dingin. Kalau begitu biarkan kamu mengangkat batu dan memukul kakimu sendiri. Chu Chen melirik ular roh di ruangan itu, berbalik dan berjalan keluar, dengan senyuman di wajahnya. Sayang, tamu terhormat ada di sini, ayo pergi. Song Yan melirik Chu Chen, dan dia merasa senyum Chu Chen setajam pisau. Chu Chen benar-benar ingin memberi pelajaran pada Ye Shaohuang. Kali ini untuk menghadapinya, jika ular roh masuk ke kamar Song Yan tanpa persiapan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Chu Chen dan Song Yan berjalan berdampingan di sepanjang danau Song. Song Yan tidak menyadari bahwa telapak tangan Chu Chen digenggam dengan ringan, dan ular roh mengikuti di belakangnya. Ular spiritual ini sudah berada di bawah kendali Chu Chen. Chu Chen mendongak dan melihat Ye Shaohuang sedang berjalan ke arah ini ditemani oleh Song Sieyang dan yang lainnya. Ye Shaohuang juga memperhatikan Chu Chen, berhenti, dan perasaan dingin tanpa sadar melewati matanya. Tuan Ye, Chu Chen tersenyum dan berkata, "Selamat datang di keluarga Song." Kalimat yang familiar. Ye Shaohuang menyambut Chu Chen ke istana kekaisaran tadi malam dengan sikap superior dan nada bercanda. Ye Shaohuang menekan kemarahan di hatinya dan menatap Chu Chen dengan dingin. "Tuan Ye, ruang kerja orang tua kita ada di villa di depan," Su Yuexian berkata dengan cepat, dan pada saat yang sama diam-diam memelototi Chu Chen. Jika Tuan Muda Ye tidak masih di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menuduh dia segera. Meskipun Chu Chen menandatangani kontrak, tetapi jika keluarga Song dapat bekerja sama dengan keluarga Xia dan mendapatkan keluarga Ye sebagai pendukung, kebangkitan mereka menuju kemakmuran akan segera terjadi. Ye Shaohuang mengambil 2 langkah ke depan, lalu tiba-tiba berhenti dan menatap Chu Chen. "Ini hampir musim gugur. Di luar berangin, jadi jangan keluar begitu saja." "Terima kasih, Tuan Ye, atas perhatian Anda." Chu Chen melirik ke sudut matanya dan melihat ular roh itu sudah mendekat. Danau Song basah dan tanahnya licin. "Tuan Ye, berjalanlah perlahan." Keluarga Song tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Chu Chen dengan aneh. Mereka semua tahu apa yang dimaksud Ye Shaohuang dengan mengancam Chu Chen, tapi Chu Chen sebenarnya membalasnya, yang agak konyol. "Kamu benar-benar tidak bisa mengubah sifat orang bodoh." Zhou Jian datang ke keluarga Song lagi saat ini. Dia mencibir dengan jijik dan melirik ke arah Chu Chen. "Tuan Ye," dari kejauhan, beberapa sosok melangkah maju. Wajah Song Muyang tersenyum, seolah-olah dia sedang tertiup angin musim semi. Tuan Ye tiba begitu cepat tanpa ada yang memberitahu dia. Sungguh mengecewakan menyambutnya dari jauh. Song Yan mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dimaksud paman keduanya dengan datang saat ini, dan terlebih lagi, dia juga berniat menaungi para tamu. "Saya akan mengunjungi orang tua itu terlebih dahulu, lalu pergi dan minum bersama Tuan Song," jawab Ye Shaohuang sambil tersenyum.
Wajah Song Sieyang sedikit berubah warna. Kata-kata Ye Sao Huang mengungkapkan banyak informasi. Orang tua Song Changqing keluar dengan senyuman di wajahnya. Tuan Ye, silakan masuk. Ye Sao Huang mengangguk. Orang tua itu bisa memanggilku Kaisar Muda. Ngomong-ngomong, Tuan lagu kedua. Mari kita bahas kerjasama kita di ruang belajar. Oke, tolong, Song Muyang menjawab sambil tersenyum. Di belakangnya, Song Qingpeng menatap Chu Chen dengan tatapan dingin, tampak penuh harap. Kakak kedua berkata bahwa ular roh telah menyelinap ke kamar Chu Chen. Dia mengharapkan teriakan melengking terdengar dari kamar Chu Chen malam ini. Sieyang, sibuklah. Song Changqing melambaikan tangannya dan berkata, kali ini, kamu benar-benar harus berterima kasih kepada Mu Yang. Setelah kecelakaan tadi malam, Mu Yang telah bekerja keras dan akhirnya membuat Guru Ye terkesan dengan ketulusannya. Guru Ya, kami setuju untuk memulai kembali kerja sama tripartit, tetapi Mu Yang akan bertanggung jawab atas keluarga Song. Hati Song Sieyang dan yang lainnya tenggelam. Song Yan akhirnya memahami niat Ye Sao Huang untuk mendukung Song Muyang dan menyerang Song Sieyang. Dia datang untuk menunjukkan keagungannya. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah mendukung Song Muyang dan membuat Song Sieyang kehilangan posisinya sebagai kepala keluarga Song. Song Qingpeng melewati Chu Chen dan tiba-tiba berhenti. Chu bodoh, semoga kamu tidur nyenyak malam ini. Mata Chu Chen tertuju pada Song Qingpeng. Ular spiritual dari sekte penyihir hitam hanya ingin masuk ke tempat tidurnya. Mungkinkah itu dia? Chu Chen menatap ke belakang sekelompok orang ini, menatap mereka, lalu berbalik sambil tersenyum. Sayang, ayo kembali makan. Kamu adalah satu-satunya yang masih dalam suasana hati ini. Zhou Jian menatap Chu Chen sambil mencibir. Tuan Ye menyerahkan proyek ini kepada paman keduanya. Bagi kami, ini adalah pukulan yang lebih besar daripada pembatalan langsung kerja sama tiga pihak. Suara Song Qing tajam dan sangat marah. Keluarga kami akan segera tidak bisa bergerak maju. Meskipun Song Qing adalah wanita yang sudah menikah, bisnis keluarganya hampir terikat dengan keluarga Song. Song Sieyang ditekan, dan keluarganya tidak akan baik-baik saja. Apa yang bisa kita lakukan? Ekspresi Su Yuexian penuh kecemasan. Sekarang, kami hanya bisa berharap kerjasama dengan keluarga Xia dapat mencapai terobosan besar. Song Sieyang menarik napas dalam-dalam. Langkah Ye Sao Huang yang tiba-tiba membuatnya lengah. Song Yan tampak serius dan merasakan banyak tekanan. Beberapa orang baru saja mengambil beberapa langkah ketika jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Bab 26, Sekretaris Pria. Keluarga Song semua berbalik dan melihat ke sebuah villa tidak jauh di depan. Suara Ye Sao Huang, Tuan Ye, tidak bisakah kamu dipukuli? Chu Chen berseru. Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Apa menurutmu semua orang di keluarga Song punya keberanian seperti dia? Semua orang berjalan mendekat. Ye Sao Huang jatuh ke tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya meringkuk, gemetar hebat, dan wajahnya menjadi hitam karena kesakitan. Jeritannya sangat keras. Tuan Ye, ekspresi Song Muyang berubah, dan dia memandang Ye Sao Huang yang tiba-tiba berguling-guling di tanah dengan panik. Song Qingpeng tercengang. Dia melihat ular hitam kecil itu meluncur perlahan di kaki Ye Sao Huang.
Ular, seru Song Qingpeng, berbalik dan pergi. Ular spiritual saudara kedua sebenarnya menggigit Tuan Ye. Tangkap ular itu. Song Changqing juga bereaksi saat ini, berteriak keras, dan dengan cepat meminta seseorang untuk menelepon panggilan darurat. Orang seperti apa Ye Shaohuang itu? Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Ye di Canceng saat ini. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Song akan mengalami bencana. Ular hitam itu tidak tertangkap, dan jeritan menyakitkan Ye Shaohuang terus terdengar. Mengapa kamu begitu ceroboh sampai Tuan Ye digigit ular? Chu Chen berjalan mendekat dan melirik Song Muyang. Wajah Song Muyang berubah warna. Jika seseorang benar-benar perlu bertanggung jawab atas masalah ini, itu pasti dia. Tidak bisa, salahkan orang tua itu. Song Muyang diam-diam mengeluh di dalam hatinya bahwa di bawah kesempatan yang diberikan Tuhan ini, Ye Shaohuang digigit ular. Di villa di seberang danau Song Qingpeng hampir kehabisan napas. Kakak kedua, sesuatu yang serius telah terjadi. Ular spiritualmu telah menggigit Tuan Ye. Pintu terbuka dan Song Qinghe keluar dengan cemberut. Bagaimana mungkin? Apakah kamu melihat dengan jelas? Sudah jelas. Song Qingpeng berkata dengan cemas. Tuan Ye digigit ular ketika dia bersama kita. Sekarang dia terbaring di tanah. Kakak kedua, tolong segera pergi dan berikan penawarnya kepada Tuan Ye. Alis Song Qinghe berkerut lebih erat. Tidak, jika saya pergi untuk mendetoksifikasi ular itu saat ini, bukankah saya akan memberitahu Tuan Ye bahwa ular sayalah yang menggigitnya? Apa yang harus kita lakukan? Song Qingpeng sangat panik. Ular rohku belum berbisa. Ia akan pulih setelah 3 hari lumpuh. Song Qinghe berkata dengan sungguh-sungguh, siapa lagi yang hadir? Song Qinghe tidak mengerti mengapa ular spiritual itu tiba-tiba menggigit Ye Shaohuang. Kakek, ayah, dan aku, kami pergi ke ruang belajar untuk membahas kerjasama. Song Qingpeng hampir menangis. Siapa yang tahu, ular roh akan, ngomong-ngomong, Song Sieyang dan keluarganya juga ada di sana. Pada awalnya, termasuk Chu Bodoh, hanya saja ular roh itu menggigit Tuan Ye tepat setelah mereka pergi. Ekspresi Song Qinghe juga serius. Mungkinkah ular roh itu mengikuti Chu Chen dan pada akhirnya secara tidak sengaja melukai Tuan Muda Ye? Kualifikasinya membosankan. Meskipun dia telah bergabung dengan sekte penyihir hitam, dia hanya menggores permukaannya saja. Dia bahkan tidak tahu bahwa ular spiritualnya dikendalikan oleh Chu Chen. Seluruh keluarga Song berada dalam kekacauan. Ye Shaohuang tidak tahan dengan rasa sakit yang berdebar kencang dan pingsan. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Ye koma. Bagaimana jika dia tidak bisa bangun? Chu Chen sangat khawatir. Jadi dia berinisiatif berjalan ke danau Song, melepas sepatunya, mengisinya dengan air, dan berlari kembali, dan menuangkannya ke kepala Ye Shaohuang. Orang-orang di sekitar tampak tercengang, semua orang tercengang. Menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api, tidak bisakah kamu lebih pintar? Chu Chen memperhatikan Ye Shaohuang membuka matanya lagi dan menghela nafas lega. Dia masih memegang sepatu di tangannya dan melihat mata Ye Shaohuang melebar padanya. Chu Chen terkekeh, jangan berterima kasih padaku. Meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, aku tidak bisa begitu saja melihatmu mati di keluarga Song. Aku tidak tahu jenis ular apa yang baru saja
Mungkin itu berakibat fatal dan akan menyebabkan orang mati kehabisan darah dari 7 lubangnya. Saya dengar ada sejenis ular yang akan merasakan sakit jantung jika digigit, kemudian seluruh tubuh akan lumpuh, dan terakhir ketujuhnya, lubang akan berdarah. Ye Sao Huang pingsan lagi. Selain pendarahan dari 7 lubangnya, inilah yang dia rasakan sekarang. Chu Chen tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi ke Danau Song. Sepasang air lagi memercik ke wajah Ye Sao Huang. Chu Chen, Song Muyang berteriak dengan marah. Apa yang akan kamu lakukan? Tuan Ye pingsan seperti ini. Apakah Anda bertanggung jawab? Lagu Tuan kedua. Tubuh Song Muyang terguncang dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Harus dikatakan bahwa langkah Chu Chen sangat efektif, dan Ye Sao Huang terbangun kembali. Namun, melihat sepatu di tangan Chu Chen, Ye Sao Huang merasa perutnya mual. Tadi malam mukaku kena tong sampah, dan hari ini aku disiram air dari sepatuku. Ye Sao Huang tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Tetapi dalam situasi saat ini, dia masih tidak dapat menderita. Rasa sakit yang diderita Ye Sao Huang tidak berkurang sama sekali, dan dia berguling-guling di tanah. Chu Chen mundur agak jauh, dan Song Qiu berdiri di sampingnya. Itu hanya gigitan ular. Kenapa aku harus dilebih-lebihkan? Song Qiu bergumam dengan suara rendah. Dulu saya mengira putra sulung keluarga Ye itu penyendiri, putra surga yang sombong, dan jenius dalam dunia bisnis. Tapi tadi malam, dia melihat Chu Chen mendorong Ye Sao Huang ke tanah dan memukulinya dengan keras. Sekarang, melihat Ye Sao Huang berguling-guling di tanah, Song Qiu bahkan merasa jijik di dalam hatinya. Apakah menurutmu dia tidak sebaik kakak iparmu? Chu Chen meletakkan tangannya di bahu Song Qiu. Lagu Qiu meliriknya. Tidak terlalu. Ambulans menderu dan tandu dibawa masuk, membawa Ye Sao Huang keluar dari keluarga Song. Xie Yang, Mu Yang, kalian berdua, ikuti aku bersama dan laporkan situasinya kepadaku kapan saja. Ekspresi Song Changqing serius. Ye Sao Huang, tolong jangan biarkan apapun terjadi pada keluarga Song. Pintu masuk villa keluarga Song tiba-tiba menjadi sepi. Sayang, kamu bisa kembali makan sekarang. Chu Chen memakai sepatunya. Ngomong-ngomong, ganti sepasang sepatu, untuk menyelamatkan orang dengan tergesa-gesa. Aku bahkan mengabaikan sepatuku. Aku tidak tahu apakah Ye Sao Huang akan berterima kasih padaku. Anugerah yang menyelamatkan jiwa. Song Yan, dia hanya tahu bahwa jika Ye Sao Huang baik-baik saja, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membalas dendam pada Chu Chen. Setelah dipermalukan satu demi satu, Song Yan tidak bisa tidak merasa bahwa Chu Chen seperti musuh bebuyutan Ye Sao Huang. Setelah makan malam, Song Yan terus membaca informasinya. Xia Yanhuan, ketua tim keluarga Xia, telah menghubunginya dan akan bertemu bersama besok. Song Yan merasa semakin tidak nyaman. Dia pernah mendengar nama Xia Yanhuan. Dia adalah seorang tokoh terkenal di dunia bisnis Yangcheng. Dia sebenarnya bertanggung jawab atas kerjasama ini atas nama keluarga Xia. Terlihat bahwa keluarga Xia sangat mementingkan pengembangan pasar Changcheng, dan bukan hanya dialami oleh Xia Bei. Chu Chen, maukah kamu pergi bersamaku besok? Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Lagi pula, dengan hubungan antara Chu Chen dan Xia Bei,
Dia merasa jauh lebih percaya diri. Keluarga Song sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang kuat di industri farmasi. Senyuman muncul di wajah Chu Chen. Apakah Anda secara resmi mempekerjakan saya sebagai sekretaris pria Anda? Song Yan tertegun sejenak dan mendengus. Bahkan jika kamu adalah sekretaris laki-lakiku, itu masih lebih baik daripada berada di rumah menjahit dan memperbaiki sepanjang hari. Bersambung.